warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, mari kita syukuri karunia Allah yang terlimpah kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melakukan berbagai amal soleh. Nah, apalagi yang bapak-bapak amalkan di akhir Ramadan ini, alhamdulillah tidak banyak orang yang melakukan iktikaf. Termasuk saya malah belum punya waktu. Saya harus mendarat ke Ustadz keliling ke daerah-daerah. Jadi alhamdulillah penjenengan ya bisa iktikaf ini luar biasa. Nah, begitulah. Jadi segalanya ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ditolong oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kita bisa begini ini karena Allah mengizinkan. Iya, Allah memberikan kesempatan. Kita diberi umur, diberi sehat, diberi kaki bisa sampai ke sini, diberi mata bisa melihat, diberi kuping bisa mendengar, diberi lisan bisa berbicara, terus diberi hati yang mau. Ini yang mahal. Nah, umumnya orang ya punya kaki, ya punya tangan, ya punya mata, ya punya telinga, ya punya lisan, tapi belum tentu kakinya digunakan untuk meninggikan kalimat Allah. Tangannya digunakan untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Matanya digunakan untuk meninggikan kalimat Allah, kupingnya digunakan untuk meninggikan kalimat Allah. Subhanallah. Nah, maka dengan adanya Allah memberikan kesempatan yang seperti ini, ya sungguh seharusnya kita ini sangat bersyukur. Nah, bersyukur itu diwujudkan dengan menggunakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Nah, yang diberikan oleh Allah ya termasuk segala peralatan pada diri kita, segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk harta benda yang Allah berikan kepada kita. Betul? Oh iya, betul. Oh iya. Nah, kalau kita bisa menggunakan apa yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya pasti Allah jamin, Allah yang janji kok, bukan saya yang janji ya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, ini di surat salah satunya ya, banyak ayat seperti itu.
di surat An-Nisa ayat 13 nih. Nyun saya usah pinjam Quran yo. Niko sing teng niko sing teng. Wa man yuti'illah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhul jannah khalidan fiha. Fadzalikal fawzul adzim. Surat 4 Al-Imran Nisa. Nomor rapati cetha. Tilka hududullah. Itu adalah hukum-hukumnya Allah yang khusus dalam ayat ini terkait dengan hukum mawarisnya. Tapi berlakunya juga tidak hanya mawaris saja, berlakunya juga pada setiap hukumnya Allah. Itu wa man yuti'illaha, dan barang siapa taat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya. Lalu kalau orang itu taat pada Allah dan rasulnya, maka yudkhilhul jannah, Allah memasukkan dia. Jadi yudkhilhu itu dia, Allah memasukkan dia, bukan kita masuk sendiri. Tidak bisa kita masuk sendiri. Yang bisa memasukkan ke dalam jannah itu ya adalah Allah. Nah, maka mari kita betul-betul menaati Allah dan Rasul, karena syaratnya dimasukkan ke dalam jannah tadi adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi lalu kalau sudah dimasukkan jannah, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Fadzalika, maka itulah al-fawzul adzim. Itulah kebahagiaan yang sangat besar. Ya. Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Allah itu punya hukum. Ya. Yang hukumnya Masya Allah, ya seluruh Quran ini jadi hukumnya Allah. Cuman ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah dan lain sebagainya, itu pun nanti jadi hukum. Ya. Ini kisahnya misalnya Nabi Musa begini, di sana kan ada ayatnya Nabi Musa memerintah pada umatnya Bani Israel, kemudian Bani Israel bangkang. Ini jadi hukum juga buat kita. Kalau kita ini bangkang pada perintah Rasul kita, ya padha karo Bani Israel. Gitu ya. Nah, pengertian inilah yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar Quran ini istiqomah, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi kemudian kita punya pengertian yang menyeluruh. Nah, jadi kalau orang itu taat pada Allah dan taat kepada Rasul. Di sini kita lihat Allah perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kedudukan Rasul ditaati itu tidak seperti kedudukannya Allah. Ya. Kedudukannya Allah ditaati itu otomatis. Kita semua harus taat kepada Allah. Tidak boleh memaksiati. Nah, tentu sebagai manusia yo sok keceglong, tergelincir, mungkin menjalani maksiat. Ini memang manusiawi. Sahabat-sahabat juga begitu kok.
Ya, jadi tapi perintah pokoknya kita ini harus taat kepada Allah. Kemudian berikutnya Allah merintah kita taat kepada Rasul. Artinya ketaatan kita kepada Rasul itu karena diperintah oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak memerintah kita taat pada Rasul, tidak ada kewajiban kita taat kepada Rasul. Tapi karena Allah perintah taat kepada Rasul, atiur Rasul, taatlah kalian kepada Rasul, maka kita menjalani ketaatan kepada Allah dalam perkara menaati Rasul. Itu ya. Nanti dalam yang juga gitu. Taat pada orang tua. Cari ayatnya. Ada. Nemu ya. Wabil walidaini ihsana. Dan pada kedua orang tua adalah berbuat baik. Ini perintahnya Allah. Jadi kita taat kepada orang tua itu juga bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya. Kemudian disuruh apa? Dengan tetangga, suruh menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Loh ada ayatnya. Ya. Kita disuruh menghormati tetangga. Jadi kita menghormati tetangga dasarnya juga karena diperintah oleh Allah. Semua nanti perkara-perkara yang kita jalani ini selagi itu asalnya diperintah oleh Allah, maka dia mesti jadi ibadah. Walaupun berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, menyayangi anak-anak, ya, gampang memberikan maaf dan lain sebagainya, itu kita dapatkan dari Al-Quran. Yang Al-Quran ini isinya adalah hukum-hukumnya Allah, yang ketika kita menjalani hukumnya Allah itu kita berkedudukan sebagai hamba yang bertakwa. Ini yang seharusnya kita kejar. Nah, maka untuk bisa bertakwa kita mesti tahu hukumnya Allah. Dan untuk tahu kita harus belajar. Gimana mungkin? Tidak belajar nggak akan ngerti. Maka orang-orang yang tidak ngaji, cuman dengar-dengar orang, lihat orang, itu ya biasanya ilmunya itu jadi tidak mantep lah. Dia cuman lihat orang begitu dia ikut, dengar orang ngomong gitu dia ikut. Sehingga apa yang dia lakukan tidak sepenuhnya disadari bahwa dia itu sebenarnya yang menjalani ketaatan kepada Allah. Nah, kenapa harus begitu? Ini materi yang diberikan pada saya, ini materi akidah namanya. Akidah itu ikatan. Akidatun itu adalah ikatan. Ikatan kita dengan Allah. Yang mungkin banyak orang ketika belum belajar akidah tidak merasa terikat dengan Allah. Saya sendiri dulu sebelum ngaji akidah ini ya tidak merasa bahwa saya ini ada ikatan dengan Allah. Saya umpamakan sekarang di dunia ini saja. Ya, kalau Bapak kerja di satu perusahaan, di sana ada aturan, terikat enggak? Apalagi jadi pegawai negeri ya, wah aturannya banyak. Sampai mungkin masuk ya, tanpa izin 3 kali ya, diturunkan jabatannya, apa mungkin malah dipecat. Itu kan aturan. Nah, kita jadi punya ikatan karena ini tadi kalau masuk ke perusahaan, dengan masuknya kita ke dalam perusahaan, kita terikat dengan aturan perusahaan. Ya. Nah, demikian juga dengan masuknya kita ke dalam Islam ini, ya, maka kita pun terikat dengan aturan Allah. Ya, maka akidah itu adalah ilmu tentang ikatan kita dengan Allah. Itu diawali dengan kalimat syahadat. Ya, barangkali kalau kita di Islam sudah sejak kecil dulu tidak ada momen ya, momen mengucapkan kalimat syahadat karena mau masuk Islam. Saya sendiri dulu juga tidak mengalami itu. Kita lihat orang-orang yang belum Islam, waktu mau Islam wajib dia mengucapkan kalimat syahadat. Dan kalimat syahadat ini jadi tanda ya, bahwa dia mengakui ya, asyhadu, aku bersaksi, la ilaha, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, Muhammadan, bahwasanya asyhadu anna, bahwasanya Muhammad, dan Muhammad itu ya, abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Ada yang langsung Muhammad dan Rasulullah. Ya.
Dia ada beberapa ini ya, dalam sholat kan juga Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memang berbagai macam susunan daripada kalimat syahadat tadi, selagi itu ada di dalam Al-Quran ya tidak salah kita memakainya. Sudah, sebelum kita syahadat kita belum ada ikatan dengan Allah. Itulah orang-orang kafir. Orang-orang kafir memang tidak ada ikatannya dengan Allah, dia berbuat semaunya. Walaupun begitu, meskipun dia itu berbuat semaunya, tetapi sebenarnya ikatan dengan Allah itu tetap ada. Gitu ya. Loh, kapan dia syahadat kalau ada ikatan? Nah, ini di dalam ini apa? Dalam satu ayat, kalau tidak salah surat Al-A'raf ya. Ini saya nggak begitu cetha, ini Quran ini ruwet banget. Nggak, jangan-jangan yang ini mungkin ada yang lain yang cetha. Dan ini penjelasan nanti pakai apa? Oke. Ini saya lupa ingat kalau ada di surat Al-A'raf ya. Surat 7. Surat 7, surat berapa ya? Saya tuh tadi wis ngeling-eling ning kok ya lali. Surat ke-7. Surat Al-A'raf kalau tidak salah 72. Cuman ini saya lupa ingat. Ya? 172. Mungkin ya. Yang ada alastu birobikum itu. Nggih. Betul. Nggih. 172. Nggih, coba monggo silakan baca. Ya? 172. Nggih, monggo silakan baca. Biar panjenengan nyentuk ganjaran. Monggo salah satu. Oh nggih, betul. Nggih. Nah, ini loh ya. Orang kafir itu jadi biasa ngakoni. Maka tidak ada orang yang tidak terikat dengan Allah. Dohirnya kalau kita Islam baru ada ikatan akidah tadi. Tapi semua manusia ini yang dia dulu di waktu masih jadi roh. Ini kejadiannya roh ini baru mau dimasukkan ke dalam jasad. Ya, kita lihat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id dan ingatlah ketika akhoda mengambil Rabbuka Tuhanmu. Ya, ini Allah. Min bani Adama dari bani Adam, min duhurihim dari punggung mereka itu, ya. Dzurriyyatahum ada keturunan mereka. Ya, jadi kita ini keturunan dari sulbinya Adam. Lalu wa ashadahum dan ya Allah mempersaksikan kepada mereka ala anfusihim ya atas pada diri mereka itu. Ini kalamnya Allah ini ya. Alastu bukankah aku birabbikum aku ini Tuhanmu. Kita nggak ada yang ingat. Nah kita beruntung dari orang Islam diajari Quran. Oh aku biar ini tahu janji karo Allah. Bayangkan orang-orang kafir. Ora tahu ngerti tidak pernah ingat. Kalau dulu pernah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum. Alhamdulillah. Mari kita syukuri. Kalau kita bisa meresapi ya, dulunya kalau sebelum kita ini ngaji, walaupun sudah Islam juga, mungkin masih dalam keadaan jahiliyah. Ya, iya. Wudunya mungkin rung bener, sholat nggak tahu dalilnya, iya. Makan saja mungkin keliru. Nah itu masa-masa jahiliyah seperti itu. Baru kita ini, ya, setelah syahadat mendapatkan ikatan dengan Allah terus diberi petunjuk sehingga kita bisa menjalani amalan-amalan ini dengan benar gitu gitu. Subhanallah. Lihat kan cuma makan lagi. Makan dengan tangan kiri
Ini artinya tidak taat pada Rasul. Padahal orang biasa, kadang nyengat gelas, kiwani nyekel dimakan. Nggak sadar. Jadi ini kelakuan tidak menaati Rasul ini. Rasul menyuruh makan itu dengan tangan kanan. Terus makanannya dihabiskan. Jangan disisakan. Ini rezeki dari Allah, ini mahal. Iya, barokahnya kita tidak tahu dari makanan yang kita makan itu mana yang mengandung barokah. Buka terus dibuang sak penake. Kita bisa melihat banyak orang, ya, apalagi ya makan di tempat pesta, biasanya malu terus dibuang. Ini apa? Ini termasuk amalan-amalan yang belum didasari atau disadari untuk mengikuti sunnahnya Rasul. Banyak nanti kalau kita lihat. Waktu naik ke masjid tadi kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Lah ya, lah yang tak tahu kan kiwa tengen padha wae, nggih napa nggih? Iya. Dan naik ke masjid kaki kanan dulu, melepasan sandalnya kaki kiri dulu. Itu karena sunnah. Dan sunnah ini jangan disangka nek ngono tok, ada pahalanya. Ini loh masalahnya. Kalau sunnah kita jalani, pahalanya terus ada pahala. Loh, musak nyopot sandal untuk ganjaran. Sak munggah masjid untuk ganjaran, sak mlebu kamar mandi untuk ganjaran. Kalau masuknya kaki kiri dulu ya, masuk dalam WC, keluarnya kaki kanan dulu. Ini begini ini banyak yang belum menjadikan kebiasaan hariannya, sehingga kalau dihitung-hitung nanti banyak amalan-amalan yang menyelisih Rasul. Padahal tadi kita sudah melihat Allah suruh kita atiullaha wa ati Rasul wa man yuti'illaha wa rasulahu. Lah sing dilebokke jannah itu orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasul. Niku ayatnya kan gitu. Waman dan barang siapa yutilaha, taat pada Allah. Ya, wa rasulah dan kepada Rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Lah kalau keseharian kita itu yang diamalke ra tau nyocoki Rasul, kan menyalahi ayat 13 surat An-Nisa tadi. Nah, maka jangan-jangan orang jadi kaget waktu aku ya wis Islam ki ning amalannya tidak mengikuti sunnah. Terus akhirnya tidak jadi masuk ke dalam jannah. Walaupun dalam hadis diterangkan orang itu kalau punya iman walaupun sebesar dzarrah, sebesar biji yang kecil, masih tetap nanti akan dimasukkan Allah ke dalam jannah. Cuman ya itu tadi dosa-dosanya harus ditebus di neraka dulu masalahnya. Ya. Jadi tidak langsung masuk ke dalam jannah. Lah sing iso langsung yang beruntung takwa ini tadi. Ya, sebab manusia itu dalam kehidupannya sebagai muslim ada yang takwa, mungkin ada yang fasik. Ada munafik. Nah, munafik malah sama sekali nggak bisa masuk neraka. Oke. Ada yang zalim dan lain sebagainya. Nah, baik ya. Jadi ini kita diingatkan, bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Qalu, nah si roh ini menjawab, bala iya. Syahidna, kami bersaksi. Ya. Jadi roh di waktu mau dimasukkan ke dalam jasad itu sudah bersyahadat. Ya ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan. Ya. Nah, kenapa begini ini? Antakulu bahwasanya supaya tidak mereka itu mengatakan pada yaumal kiamati, hari kiamat besok, inna sesungguhnya kami kunna adalah kami anhada dari sumpah tadi, dari syahadat tadi, ghafilin lalai. Nah, maka manusia besok tidak bisa berhilah di hadapan Allah. Orang kafir tidak bisa berhilah di hadapan Allah. Kita juga tidak bisa berhilah. Semua amalan kita ya akan jadi bagian dari amalan kita masing-masing. Baik, sekarang tadi sudah dengan bersyahadat, lalu orang itu dicatat sebagai orang Islam. Syahadat cukup sudah. Ya, beberapa kali saya mensyahadatkan saudara kita dari Merapi sana yang awalnya itu Katolik, terus dia mau masuk Islam, syahadat. Ini Pak Khalil berang mungkin ya, kita ketemu orang-orang di sana, ya, subhanallah. Nah. Terus sekarang bagaimana? Kita sudah syahadat, digambarkan syahadat itu masuk ke dalam pintu gerbang yang menuju ke jannah.
mengucapkan syahadat, dia jadi Islam. Ya, dia ada muslim atau muslimah. Dia itu sudah masuk ke gerbang menuju ke jannah. Nah, sekarang kita masuk ke gerbang, ya, ada pintu di situ. Mong tenger-tenger neng kono mandek. Apa lalu masuk? Ya nek mong tenger-tenger neng kono tok ya enggak bisa sampai ke tempat tujuannya toh ya. Apa malah balik? Balik ya ora sida mlebu. Ini gambarannya begitu kan, simpel sekali. Kita sudah syahadat. Sesudah syahadat kita lanjutkan enggak amalan kita ini untuk masuk ke dalam jannah dengan taat kepada Allah dan Rasul tadi. Wah, sudah dijamin. Syahadat, taat pada Allah, taat pada Rasul, jalan terus. Saatnya dia mati dalam keadaan fauzul azimin, mendapatkan kejayaan yang besar. Nah, ini yang harus kita usahakan. Kita usahakan. Jangan sampai di tengah jalan murtad. Nah, ini orang yang tidak jadi masuk. Dia sudah masuk di pertengahan jalan. Terus tiba-tiba dia murtad, ya dia keluar lagi. Maka orang-orang yang murtad ya jadi kafir lagi. Nah, jadi sebenarnya Allah itu memberikan jalan dengan mudah. Ini lo tak kasih kita setiap hari baca tuh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ye. Semua ya. Orang sholat mesti membaca Al-Fatihah. Di sana ada ihdinas siratal mustaqim. Tapi pengalaman saya sendiri, sebelum saya ngerti maknanya siratal mustaqim tadi, ya mungkin amalanku banyak yang tidak cocok dengan siratal mustaqim tadi. Setelah ngaji baru kaget. Loh, kok Rasulullah menggambarkan begini ya? Orang mengucap ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gambarkan dalam hadis itu ya, sebenarnya di laptop saya ini ada nih guleil rada angel ya, saya ceritakan saja. Ya. Ada jalan yang lurus. Di ujungnya sana ada penyeru. Terus di kanan kirinya ada dinding. Ya, di jalan lurus, kanan kiri ada dinding. Pada dinding tadi ada pintu-pintu yang terbuka, tetapi ditutupi dengan tirai, dengan gorden. Terus sepanjang jalan tadi ada. Nah, ketika orang mengucapkan syahadat, dia berada di ujung pintu tadi, di gapura tadi. Terus dia menjalani hidupnya itu berjalan di situ. Nah, kalau dia dalam perjalanan tadi selalu mendengarkan penyeru yang ada di ujung jalan itu, penyeru itu adalah Al-Quran. Artinya kita menjalani hidup mengikuti Al-Quran terus begitu. Di sana ada jannah. Yeah. Tapi di kanan kiri tadi ada dinding. Ini hukum-hukumnya Allah, larangan-larangannya Allah yang sangat banyak juga. Tapi ada pintunya. Ya. Pintunya tertutup tirai. Di belakang pintu tidak kelihatan. Maka diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis itu, kamu jangan mencoba membuka tirai itu, kamu nanti akan masuk. Kalau di sana satu yang menyenangkan, orang tidak sadar masuk ke dalamnya. Itu adalah keharamannya Allah. Jadi ternyata keharaman Allah itu menyenangkan manusia. Maka Rasulullah larang, jangan buka tirai itu, sudah jalan terus saja, ikuti ini seruan dari depan tadi, yaitu Al-Quran. Kalau kamu membuka, tertarik apa yang di dalam, kamu akan masuk dalam sana. Ini jalan menuju ke neraka. Nah, maka jalan menuju ke jannah itu cuma satu. Maka dikatakan ya, sirat, jalan jembatan mustaqim yang lurus. Ya. Nah, dalam istilah bahasa Al-Quran juga bahasa sirat, jalan itu ada dalam pengertian yang sabil, jalan. Maka jalannya Allah ini cuma satu. Berjihad itu fisabilillah. Jadi jalannya Allah cuma satu.
Tetapi kalau jalannya syaitan, subula syaitan. Jalan-jalannya syaitan sangat banyak. Maka itu tadi ya, pintu ada tirainya. Ini semua sana mungkin ribuan. Kanan kiri ada. Kalau orang masuk ke dalam jalannya itu, dia masuk kepada subula syaitan. Nah, kalau dia tertarik, ya terus akan masuk ke dalam. Nah, Allah sangat menyayangi hambanya yang sudah catat. Maka penyeru dari atas, ada penyeru dari atas, yaitu Allah yang mengingatkan hati kita ketika hati kita tergerak untuk mengikuti maksiat. Ya, jadi Allah mengingatkan. Depan tadi seruan dari Al-Quran ini, kita ikuti jalan ke sana. Tapi di tengah jalan mungkin terganggu, ya, tertarik untuk membuka pintu tadi, membuka tirai tadi. Allah ingatkan dalam hati kita. Insya Allah, kalau hati kita ini mempunyai iman, mau melakukan dosa ini mesti hatinya sendiri jane elek-elek. Ya ini yang dari Allah. Mungkin. Lah nek nekat ya wis deleke Allah ra gelem. Ya, nah inilah apa? Terjatuhnya manusia ke dalam dosa tadi sebenarnya sudah dijaga oleh Allah. Ini Quran kamu ikuti, tapi dia lebih suka menyimpang mengikuti jalan-jalannya syaitan. Allah sudah mengingatkan lewat hatinya, tapi kata hatinya tidak diikuti. Lalu tergelincirlah dia. Nah, saya sendiri bareng ngerti ngaji, waduh aku mbiyen kok ngono ya. Dulu kok begini ya. Tidak merasa salah waktu itu. Ini bareng ngaji, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan. Nah, di sini Allah bukakan ya Ar-Rahimnya. Yaitu apa? Kita bisa bertaubat. Ya. Saya salah, ya sudah, kasep salah namanya manusia. Umar bin Khattab ya salah, matanya anaknya. Ya, hanya dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Nah, tapi bertobat bisa. Ya, mungkin terlanjur menjalani dosa-dosa besar sekalipun syirik misalnya. Iya. Kalau bertaubat, Allah berkenan mengampuni. Nah, maka inilah Allah itu punya sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu sifat belas kasihnya Allah kepada semua makhluknya. Jadi kalau makhluk binatang ya urusan binatang, tidak ada yang iman, tidak ada yang kafir. Tapi kalau manusia ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahman. Baik iman ataupun kafir, Allah tetap berikan Ar-Rahmannya. Ya, zaman ambekan bukan bayar. Kita beriman, wong kafir kan bayar. Enggak toh. Ya. Air juga gitu. Allah bikin air tidak khusus untuk orang-orang yang beriman, orang kafir juga boleh minum dan segala macam rezeki, kedudukan dan lain sebagainya itu ya Allah sudah berikan kepada orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Ya, inilah Ar-Rahman sudah Allah. Tapi juga Ar-Rahim. Rahim ini khususon alal mukminin. Kalau Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Bimaghfiratin wal jannah. Dengan memberikan ampunan dan memberikan jannah. Orang kafir tidak bisa masuk jannah. Maka yang mendapatkan Rahim itu hanya orang-orang beriman. Sedangkan Ar-Rahman itu ya semua makhluknya Allah mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Di dalam hadis yang lain diterangkan, innallaha yu'til mala wa yu'tid dunya. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini liman yuhibbuhu, untuk orang yang dia cintai. Ya. Wa man lam yuhibbuhu, dan orang yang tidak dia cintai. Dunia ini diberikan. Maka orang-orang beriman dan orang-orang kafir ya tetap diberi dunia oleh Allah. Bahkan mungkin orang kafir lebih banyak. Nggih. Nah, wong kafir wani korupsi barang. Berapa triliun dia dapatkan itu. Nah itu
juga termasuk bagian dari yang ini. Allah izinkan dia berbuat seperti itu. Cuman akibatnya nanti dia harus tanggung juga. Nah maka kita harus bersyukur ketika kita dihidupkan tidak di lingkungan orang-orang yang begitu ya. Memang ketularan begitu tuh, penyakit menular itu. Subhanallah. Tetapi walakin, nah, yuk tidinan. Allah memberikan din, memberikan agama ini, memberikan petunjuk ini, ya, liman yuhibbu. Hanya untuk orang yang dia cintai. Yang dia cintai itu adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak dia Allah cintai itu orang-orang kafir dan sebangsanya ya. Kafir itu termasuk munafik, musyrik, fasik, dolim dan lain sebagainya. Orang beriman cuma satu. Orang beriman itu orang yang mau taat pada Allah dan Rasul. Nah, jadi dengan pengertian ini ya, mari kita tambah bersyukur kepada Allah. Sebagai orang beriman kita juga diberi dunia dengan sebatas masing-masing. Lalu kita gunakan dunia ini untuk meninggikan kalimat Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Nah, kemudian ya setelah kita bersyukur kepada Allah tadi, ya, kita jaga diri kita agar kita tidak keluar dari syiratal mustaqim dengan membuka tirai maksiat tadi. Wis sing maksiat wis ben maksiat aku tak ora melu. Nek tak elekke gelem yo ayo mandek kali maksiat. Delekke ora gelem ya wis tanggung jawab sendiri. Ngoten nggih. Nah, kita memberi ajak-ajak mengingatkan dia diganjar sama Allah kok. Nggih. Iya, kita ada orang maksiat dikandani aja ngono iki dosa. Oh, ora percaya ya wis apa karepmu tak kandani aku ora sing ngandani. Sudah menunaikan kewajiban kita ini ya nahi mungkar. Ya, tugas kita ini amar ma'ruf, merintah mengajak pada yang ma'ruf, yang benar. Yang ma'ruf itu yang dibenarkan oleh Al-Quran dan oleh hadis, itu namanya ma'ruf. Bukan tidak dibenarkan oleh kebiasaan banyak orang, tidak, belum tentu. Dibenarkan oleh kebiasaan atau adat banyak orang itu belum tentu ma'ruf. Ini dibenarkan Al-Quran, dibenarkan hadis, dia itu ma'ruf. Sedangkan yang mungkar itu amalan yang diingkari, tidak dibenarkan oleh Al-Quran, tidak dibenarkan oleh hadis. Itu namanya mungkar. Itu yang harus kita cegah, kita mengajak orang lain untuk meninggalkannya. Subhanallah. Nah, tadi kaitan kita dengan Allah karena syahadat. Terus yang kedua, ya, seluruh roh itu juga jani mengakui Allah sebagai Tuhan, bersyahadat. Hanya orang-orang yang beriman yang dia itu lalu secara zahir di dunia ini ya, dia mengucapkan syahadatnya setiap kali sholat dia bersyahadat, dan lebih dari itu dengan syahadat tadi lalu kita buktikan apakah pengakuan kita bertuhan kepada Allah itu tenanan, betul-betul atau tidak. Ini nanti jadi kelas manusia masing-masing. Nggih, tenan to nek ngaku Allah sebagai Tuhan. Nggih. Ya sama tuh ya, tentara apa itu kan ya nganggo apa sumpah prajurit, ya pakai ini ya. Ini ya ono sing glewer tuh ya. Ada yang enggak mau taat itu. Ya, semua nanti manusia akan terikat dengan ikatan dunia ini juga, tapi juga banyak yang langgari. Ini masalah dunia pelanggarannya tidak sampai di akhirat. Ini masalahnya masalah din, pelanggarannya sampai di akhirat sana. Mari kita hati-hati. Untuk hati-hati tadi kita perlu ilmu, perlu belajar. Lalu dari ilmu tadi kita dapat cara untuk memilih yang benar, menjalani yang benar. Sehingga ketika kita menjalani yang ma'ruf, ya, yang dikenal benar oleh Al-Quran dan oleh Sunnah Rasul, maka kita dalam keadaan menjalani ketakwaan. Jadi takwa itu bukan sekedar kalau misalnya diadakan upacara nganggo sumpah, ya, kami itu orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, terus takwa tenan. Ya tidak. Nah, takwa itu dibuktikan dengan amalan.
Baru lho kowe jare bertuhan pada Allah. Lah kok ngono sing kok lakoni misalnya gitu. Kok ora cocok. Ya apalagi kita juga mengucapkan raditu billahi rabb. Aku ridho Allah ini sebagai Tuhanku. Lu ngakune ngono. Wabil islami dina. Dan aku ridho Islam ini sebagai agamaku. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan dengan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Jarine mulutnya mengucapkan ridho seperti itu. Ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tapi mari kita lihat nanti dalam prakteknya. Kita bisa melihat orang lain bukan untuk menjelekkan mereka, tapi untuk pelajaran bagi kita. Ya. Terus kita bisa melihat diri kita sendiri. Betulkah aku bertuhan kepada Allah? Ridho Allah sebagai Tuhanku. Ini sejauh mana kita mau menaati Allah dan menaati ya, menaati Allah ya. Allah sebagai Tuhan, sejauh mana kita taat kepada Allah. Terus Islam sebagai agama, sejauh mana kita kenali Islam ini ya. Terus kemudian kita konsekuen di dalam menjalani. Itu artinya ridho Islam ini sebagai agama, ngatur aturan. Sehingga kalau kita ini ridho Islam sebagai aturan, mestinya aturan Islam ini kita jalani. Itu namanya aku ridho Islam ini agamaku. Nah, aturan Islam terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib muslimin itu belajar Quran, belajar sunnahnya Rasul. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ya, Thalibul ilmi faridotun. Belajar ilmu itu faridotun, difardukan ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Ya, jadi saya dan Anda semuanya ini punya kewajiban mempelajari ilmu. Ya. Kalau orang tidak belajar ilmu berarti dia meninggalkan kewajibannya. Nah, maka alhamdulillah kita syukuri kita sekarang ini juga dalam menjalani perintah tadi, yaitu kewajiban mencari ilmu. Nah, kemudian karena satu hadis itu berhentinya di situ, thalabul ilmi, mencari ilmu. Belum ada penjelasan yang berikutnya. Di hadis yang lain silakan. Al ilmu salah satu. Ilmu itu 3. Ya. Wa ma siwa dzalika, dan apa-apa yang selain yang 3 tadi, bahwa fadlun, dia itu adalah keutamaan. Jadi kalau ilmu itu 3, padahal tadi diwajibkan mencari ilmu, berarti yang wajib dicari itu adalah ilmu yang 3 tadi. Selain yang 3 tadi cuman keutamaan, tidak ada kewajiban, tapi keutamaan. Boleh mengambil keutamaan itu, boleh. Ning seandainya selain yang 3 tadi tidak dipelajari, tidak dosa. Kalau yang 3 tadi wajib, faridhatun, difardukan. Kalau itu tidak dipelajari, dosa. Oke. Nah, mari kita syukuri lagi. Insyaallah kita ini dalam keadaan menjalani ya yang 3 tadi. Mau mencari ilmu yang 3 tadi, yang dijelaskan 1. Ilmu yang 3 tadi ya, ayatun muhkamatun. Ayat yang jelas. Gini ku napa? Al-Qur'an. Iya. Dan menjadi hukum. Ya, ayat Al-Qur'an kan menjadi hukum, artinya kelakuan kita itu dikontrol dari ayat ini. Ngikuti ayat ini kita benar, ngelangkai ayat itu berarti salah. Nah, maka ayat yang jelas ini insya Allah kita sekarang juga sedang mempelajari. Paling tidak kita sudah melepaskan kewajiban mencari salah satu dari yang 3 tadi. Adapun
nanti kemampuannya, kepandaiannya itu bermacam-macam, ya itu sudah ala Allah. Ning kita sudah mau mencarinya dan bersungguh-sungguh. Sebab memang ada orang yang cepat menangkap ilmu, jadi ngerti, jadi ini dan terus bisa meningkat. Ada yang mungkin tidak. Allah tidak mempersoalkan itu kelasnya dewi-dewi sudah. Ya. Bahkan saya dengan cucu saya saja dalam satu hal saya sudah kalah. Cucu saya hafal Al-Quran, saya tidak. Ya sudah, saya ngoyak ya tidak bisa. Masya Allah, itu lagi. Nanti itu tidak dipersoalkan. Ya. Iso dadi apa apa ora itu keutamaan masing-masing yang mau berusaha tentunya. Kalau memang sudah tidak mampu ya tidak dipaksa. Satu, belajar Al-Quran hukumnya wajib. Sehingga kalau kita sudah mau belajar Al-Quran ini, satu kewajiban sudah kita tunaikan. Yang namanya ngaji tak sekali ngaji terus katam kan tidak ya. Oh ngaji ini kok, ngaji Quran ini seumur hidup belum tentu ini kok ya. Tidak masalah. Tapi jangan kita tinggalkan ngaji Quran ini selagi ada kesempatan kita gunakan. Sehingga di dalam kita ini mengamalkan Al-Quran, karena memang Allah yang memberikan satu kemampuan yang berbeda-beda. Dua, mungkin keterbatasan ya waktu dan lain sebagainya. Jadi memang di dalam hal ini tidak disamaratakan harus bisa jadi ini. Ya kalau pendidikanmu harus jadi sarjana semua, ya tidak. Ning mempelajari wajib. Adapun yang dia dapatkan ya sebatas kemampuannya masing-masing. Tapi sudah tidak disahkan karena tidak mau belajar Al-Quran. Yang kedua, sunnatun qaimatun. Sunnah yang ditegakkan, yaitu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sunnah Rasul akan kita dapatkan kecuali dari mempelajari hadis. Maka mempelajari hadis juga jadi wajib. Ya, kembali lagi kemampuannya juga ya terbatas pada kemampuan masing-masing. Tapi jangan tinggalkan kita mau mempelajari hadis juga dengan sebatas apa yang bisa kita capai. Subhanallah, subhanallah. Nah maka sudah dua tadi ya, ayatun muhkamatun, sunnatun qaimatun. Yang ketiga, faraidun adilatun. Faraid yang adil, pembagian warisan yang adil, yang mengikuti aturan Allah dan Rasul. Ini wajib. Semua orang tidak bakal ninggal ke warisan ya. Iya. Dan mungkin juga mendapat warisan. Iya. Nah kalau ini tidak mengerti, maksudnya tidak mau memakai hukumnya itu, artinya orang ngerti dewe bisa tanya kepada yang tahu gitu ya bagi warisan. Tapi ilmunya kan ada. Kita disuruh mempelajari itu, adapun kemampuannya tidak bisa memutuskan sendiri, tanya yang tahu. Terus dilakukan membaginya waris seperti yang diatur di dalam hukum mawaris tadi. Insya Allah 3 ilmu ini tadi, kalau kita sudah mau mempelajarinya, hasilnya ya sebatas kemampuan kita masing-masing. Artinya kita sudah tidak dipersalahkan tidak mencari ilmu. Sudah itu saja 3. Bagaimana tuh dari dokter, jadi insinyur dan lain sebagainya? Apa orang Islam tidak perlu dokter, tidak perlu insinyur? Kan kadang-kadang kan alasannya gitu ya. Ya memang iya, bangun ini nggak pakai insinyur lah iso. Oh ya, sakit ya pakai dokter ya nggak bisa, walaupun yang menyembuhkan jadi Allah gitu ya, dokter hanya lantaran. Nah maka itu termasuk yang wa masiwa dzalika. Maka selain yang 3 itu fahuwa fadlun, dia itu keutamaan yang boleh dipelajari tetapi tidak wajib. Tak beda nggih, boleh kali wajib. Wajib belajar Quran, sunnah Rasul, faraid. Ini tidak belajar itu dosa. Ya. Iya. Nenek belajar ilmu kedokteran. Ora belajar, ora bakat, ya ora apa-apa. Jadi keutamaan saja. Ilmu arsitek ini hitung-hitungannya rumit.
Ya, wah saya nggak bakat ngitung, orang belajar tidak masalah, ini keutamaan, boleh dipelajari. Nah cuman zaman sekarang ini terbalik. Yang dipelajari yang fadilah tadi sing dipen-penke nganti pengen entuk ijazah sarjana direwangi gethu ya toh. Awan pengisi nau ngentak ragat diragat. Quran dan hadis dan farid diabaikan. Ini salahnya orang-orang generasi sekarang, termasuk saya dulu juga. Ya, saya dulu juga begitu. Wong saya ini yang dulu saya ini lulusan akademi perhotelan. Iya. Biyen ora ngerti Quran, betul kok. Sampai lulus sampai jadi manajer di hotel Said sana. Ora ngerti Quran. Ya saya sangat bersyukur ketika kemudian Allah bukakan saya mau belajar Quran. Pekerjaannya sudah tak tinggal dulu. Ya. Karena di sana banyak maksiat. Dulunya kan nggak ngerti. Ya, di hotel itu banyak maksiat. Pelajarannya gede gitu loh ya. Tapi masya Allah di hotel macam-macam lah. Dulu nggak tahu. Nah ini loh bedanya. Dalam keadaan jahiliyah kita tidak ngerti Quran, tidak ngerti hadis, hidup di lingkungan kemaksiatan itu tidak merasa risih. Ya. Nah kalau petunjuk Allah sudah masuk, baru girap-girap do, tidak nen. Ya, alhamdulillah. Maka saya syukuri banget. Saya dulunya juga buta Quran, buta hadis, terus Allah kasih petunjuk, lalu jadi ngerti, terus saya tinggalkan yang sama koruptor-koruptor itu kan gitu. Dia hidup di lingkungan itu, tidak bisa dia nggak ikut, ditendang karo kancane. Ya, wong lingkungan seperti itu maunya kabeh gelem ngene. Nah, di sana ya ono sing salat, ono sing ini ya. Tapi karena tidak mengerti, mungkin yang ngerti jane ngene iki ora keneng. Nih hatinya itu tadi tidak kuat berjalan di atas jalan yang lurus ngikuti Al-Qur'an, dia buka pintune dinding tadi, ini yang urusan korupsi, ada urusan apa zina, ada urusan judi, ada urusan macam-macam dinding di batas tadi, pintu-pintu menuju ke sana. Saya pernah punya murid ngaji, dulu dia masih kuliah di UNS dan jurusan akuntansi. Dia kan mengerti hitung-hitungan duitnya. Terus begitu lulus, dia daftarkan di Surabaya di instansi yang ada urusan duitnya. Ya diterima, urusan UNS kebetulan urusannya baik, diterima. Apa yang terjadi? Dia lapor sama saya. Ustaz, saya nggak betah di sana. Lah ngopo? Saya itu di hari pertama belum bekerja, agak melebu pisanan. Meja saya sudah ada amplopnya. Nah saya kan tanya sama teman saya, Pak niki amplop sudah masukkan saja pakai. Oh itu beda. Lagi amplop orang usah ngatakon, wis pokoke iki wekmu. Lah kok delon mujaliane ngono. Pripun ngoten iki? Fakta saya dengar omongan sendiri ya murid saya yang dia itu mengalami keadaan seperti itu. Burung nyambut gawe wis entuk bayaran Bu Kondi. Nah orang yang tidak tahu, beneran. Ya saya seorang beneran saya seorang begitu ternyata. Dia jadi seminggu itu harus Anda daki ya. Aku tekor ra dijal talboke laci. Seminggu untuk 6 amplop. Tapi dia ingat tadi itu, duh, ini harta tidak jelas. Kalau nita ambil haram. Sok neng akhirat diurus. Ternyata dia juga enggak kerasan, nanti loh ya. Kalau Allah kasihkan petunjuk seperti ini tadi, waktu dia mendapat ini Allah kasih peringatan. Ya, dalam hati kecilnya tadi, loh iki duit apa iki? Halal apa ora? Nah, karena dia tidak terkalahkan oleh hawa nafsu tadi, maka dia meninggalkan. Nah, ini ya, yang benar seperti itu. Mungkin Bapak-bapak sekalian yang mungkin juga kena ujian yang seperti itu di tempat masing-masing, walaupun mungkin tidak korupsi aja ya, macam-macam kan di lingkungan kita itu. Nah, itu kan bisa saja lalu kita ya Allah jadi mengingatkan begini ini tidak boleh. Gitu ya. Nah, termasuk dulu juga malah terjadi di sini. Saya pas ngajar begini ada petugas dari bank datang. Pak, habis ngani saya minta waktu sudah diizinkan sama takmirnya.
saya tidak tahu mau apa ini, saya tidak ngerti dari apa. Terus ya sudah, saya selesai, monggo silahkan. Apa yang ditawarkan? Bapak kalau kepingin haji, ya, duitnya tidak cukup, kami siap nalangi. Nah, ngoten. Iya, iya, iya. Wah, apik banget nih. Wah, duitku kurang ditalangi. Ya, loh kalau misalnya betul orang itu niatnya nalangi wong kaji karena dia turah duit, ya, ditalangi, sing tangi ya seneng, ning so nek balekke ya semono kuwi halal. Paham? Nggih. Nah, ini balekke napa semonten? Lha balekke nggih semonten niku. Ning sadurunge dipotong sik. Mbuh uang administrasi napa uang napa le ngarani. Lah ini jadi riba. Kalau orang nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, wah beneran nih, penak. Nggak ngerti ora ada carane. Wis mak pancen catetanku ra iso umroh, ra iso kaji, mergo ora ndek duit ora masalah, aku ora dosa. Ning diutangi dengan gitu tadi, terus bayar tambahan, tiwas. Tiwas mangkat kono duitnya yang dipakai duit yang haram. Ya, maka pengajian berikutnya mau saya terangkan gini, nggak datang lagi begitu. Nah, sebab saya harus mengingatkan ini, gitu loh ya. Harus mengingatkan ini, jangan sampai saudara kita itu niatnya apik, arep haji, tetapi bagian uang yang digunakan untuk haji tadi uang yang ada ribanya. Subhanallah. Oke. Nah, inilah bedanya kita ini mau memakai Al-Quran, mau memakai sunnah Rasul di dalam menjalani hidup ini dengan orang yang tidak peduli dengan Al-Quran dan sunnah Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi ya dari sini di pokok tadi sudah saya sampaikan, pokoknya ikatan kita dengan Allah itu adalah syahadat. Perjalanan berikutnya, syahadat itu harus selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Nah, untuk bisa begitu kita harus belajar. Kan diperintahkan, diwajibkan belajar ayat muhkamat, belajar sunnah yang ditegakkan, dan belajar ilmu faraid dengan sebatas kemampuan. Saya sendiri soal ilmu faraid ya banyak, ya sudah belajar tapi tidak banyak menguasai. Sehingga kalau yang sederhana-sederhana yang masih ini saya mungkin masih bisa menjelaskan. Yang sulit-sulit saya nggak mampu menerangkan itu, tak tekok sih karo Ustaz. Ya, subhanallah. Demikian juga dalam surat hadis, ya saya juga belum katam semuanya sampai sekarang ini, tiap Sabtu sore masih belajar. Ya, dan memang ya belajarnya seminggu sekali, ya, tapi dengan serius dipelajari, ya, kemudian ilmunya diamalkan. Ya. Kalau ngaji Quran ini disuruhnya setiap pagi. Ya, alhamdulillah saya ditemukan dengan satu komunitas muslimin yang punya kesempatan ngaji setiap pagi dari jam 5 sampai jam 6 pagi, ya, sehingga kalau Al-Quran mungkin lebih cepat bisa ini karena setiap hari tambah. Tinggal kemauan kita untuk memahaminya saja. Nah, ayatnya tambah terus setiap hari, sambung terus. Nah, jadi ayatnya itu terus bersambung sampai katam, nanti balik lagi dari depan terus begitu. Nah, biasanya 5 tahun sekali itu katam Al-Quran dari depan, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dibaleni lagi. Ternyata walaupun katam yo burung karuan mudeng kok. Betul, saya akui saya tidak menguasai Al-Qur'an seluruhnya. Ya. Jadi wis katam lewat ngaji itu yo nganggo tafsir, nganggo terjemah, ning yo tetap banyak hal yang belum dipahami. Tapi paling tidak ya ayat-ayat yang sudah familiar, yang sudah kulino saya gunakan, nah jadi hafal. Apalagi sebelum ngajar ya biasanya mesti ya persiapan dulu gitu ya. Harus jadi tambah. Nah, baik. Ya, tadi dari syahadat tadi, ya, kemudian kita dapatkan kita sudah syahadat, sudah masuk di gerbangnya jannah. Tinggal sekarang kita melanjutkan
perjalanan kita selanjutnya itu adalah hendaknya mengikuti